Desa Sungai Tua terletak di lembah terpencil, dikelilingi hutan lebat dan pegunungan yang selalu diselimuti kabut. Hanya ada satu jalan masuk dan keluar, sebuah jalan berbatu yang milayek liuk di tebing curam. Penduduk desa berjumlah tidak lebih dari 200 jiwa, hidup dengan cara-cara kuno, menolak modernisasi dengan alasan tradisi. Kami, sekelompok peneliti dari Universitas Kota, tiba di Sungai Tua dengan tujuan mempelajari ekosistem unik di sekitar sungai desa yang konon memiliki spesies ikan purba. Ada 3 orang. Aku Raffi, sebagai antropolog, Sari, ahli biologi, dan Budi, geolog. Kami disambut dengan tatapan kosong dan senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Jangan mendekati sungai setelah matahari terbenam, kata sesepuh desa, Pak Haji Darus. Suaranya berat seperti batu, dan jangan pernah, atas alasan apapun, menjawab suara yang memanggil namamu dari sungai. Kami mengangguk, menganggapnya sebagai tahayul. Kami menetap di gubuk kayu di pinggir desa, dekat dengan sungai yang menjadi fokus penelitian. Hari pertama berjalan lancar. Sari menemukan beberapa spesies tanaman langka, Budi mengumpulkan sampel batuan unik, dan aku mewawancarai penduduk yang enggan berbicara. Semua menghindari pertanyaan tentang sejarah desa, tentang mengapa tidak ada anak-anak di sini, dan mengapa setiap rumah memiliki cermin hitam tergantung di depan pintu. Malam pertama, aku terbangun oleh suara berbisik. Awalnya kupikir angin, tetapi bisikan itu semakin jelas, memanggil namaku, Raffi. Datanglah. Aku melihat keluar jendela. Bulan purnama menerangi sungai yang berkelok seperti ular perak. Di tepian, berdiri sosok tinggi dengan proporsi tubuh yang salah, terlalu kurus, terlalu panjang. Aku mengedipkan mata, dan sosok itu hilang. Kamu juga mendengarnya, bisik Sari keesokan paginya, matanya berkantung. Dia mengaku mendengar suara ibunya yang telah meninggal, memanggilnya dari sungai. Budi hanya diam, tapi garis-garis keras di wajahnya menunjukkan dia tidak tidur nyenyak. Hari kedua, kami menemukan anomali pertama. Saat mengambil sampel air, Sari melihat bayangannya di air bergerak sendiri. Tersenyum padanya, padahal dirinya sedang cemas. Kemudian, alat ukur kami menunjukkan hal mustahil. Sungai itu memiliki kedalaman yang berbeda setiap kali diukur, seolah-olah dasar sungai bergerak. Ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini, gumam Budi. Wajahnya pucat. Malam itu, suara panggilan itu lebih kuat, bukan hanya satu suara, melainkan paduan suara-suara orang-orang terkasih yang telah meninggal. Janji-janji manis, iming-iming kedamaian. Aku hampir tergoda untuk keluar, tetapi cermin hitam yang kami beli dari desa atas desakan penduduk, tiba-tiba jatuh dan pecah. Suaranya membuatku tersentak sadar. Keesokan harinya, desa sunyi sepi, penduduk menghilang dari rumah-rumah mereka. Kami menemukan mereka semua berkumpul di dekat sebuah gua di hulu sungai, melakukan ritual aneh dengan nyanyian monoton. Mereka mengelilingi lubang gelap di tanah. Pak Haji Darus melihat kami. Matanya tajam. Kalian harus pergi. Sebelum dia bangkit, siapa dia? Tanyaku, yang tertidur di bawah. Kami menjaganya, memberinya mimpi tenang dengan kehidupan kami yang teratur. Tapi kadang, dia lapar dan memanggil-manggil. Rasa ngeri menjalar. Kami memutuskan untuk pergi hari itu juga. Namun jalan keluar desa tertutup longsor aneh. Karena tidak ada hujan, kami terjebak. Malam ketiga, bencana datang. Suara dari sungai tidak lagi memanggil, tetapi memerintah. Bawa mereka ke sini. Penduduk desa, dengan mata kosong dan senyum lebar yang tidak wajar, mengepung gubuk kami. Mereka bergerak serempak, seperti boneka. Kami lari ke hutan, dikejar oleh tetangga yang kemarin masih ramah. Kami menemukan tempat persembunyian ruang, bawah tanah reruntuhan candi kuno. Di dalamnya, ada prasasti dan lukisan dinding yang mengisahkan sejarah mengerikan. Desa Sungai Tua bukan desa biasa. Mereka adalah penjaga makhluk tua yang terperangkap di bawah tanah. Makhluk yang memakan mimpi dan kenangan. Penduduk desa adalah umpan. Hidup mereka yang monoton dan teratur memberi makan makhluk itu dengan mimpi tenang, mencegahnya bangun dan mencari mangsa yang lebih besar.
Cermin hitam adalah pelindung, memantulkan kembali pandangan makhluk itu. Tiba-tiba, Sari menjerit, "Budi, matamu!" Aku menoleh. Mata Budi telah berubah seluruhnya hitam, seperti penduduk desa ketika merayap. Dia tersenyum lebar. "Maafkan aku," bisik Budi dengan suara ganda. Satu adalah suaranya. Satu lagi, seperti gemericik air yang dalam. Dia memanggil lebih kuat. Aku mendengarnya sejak malam pertama. Aku letih melawan. Dia melompat ke arah kami. Aku menarik Sari, lari lebih dalam ke lorong. Kami menemukan ruang besar dengan danau bawah tanah. Airnya hitam pekat. Di tengah danau ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang besar dengan banyak anggota tubuh yang tak terdefinisi. Sari terpeleset, jatuh ke tepi air. Dari air muncul tangan-tangan pucat. Menariknya, aku berusaha menahannya. Tetapi kekuatan itu terlalu besar. Sebelum hilang terseret, Sari berteriak, "Larilah, Raffi!" "Dia bukan." Suaranya terputus. Aku lari. Panik. Hati berdebar kencang. Lorong membawaku kembali ke permukaan. Ke tepi sungai di luar desa. Aku berlari sekuat tenaga. Tidak peduli arah. Hingga akhirnya sampai di jalan utama dan menemukan pertolongan. 6 bulan kemudian, aku kembali ke Sungai Tua dengan tim penyelamat dan psikolog. Aku harus membuktikan bahwa aku tidak gila, bahwa Sari dan Budi benar-benar hilang. Desanya sunyi, rumah-rumah kosong, tetapi tidak berdebu, seolah baru ditinggalkan. Penduduknya hilang tanpa jejak. Tim penyelidik menemukan gua dan reruntuhan candi, tetapi tidak ada danau bawah tanah. Tidak ada prasasti. Mereka menganggap ceritaku sebagai trauma akibat tersesat di hutan dan kehilangan teman. Pada malam terakhir kami di sana, aku berdiri di tepi Sungai Tua sendirian. Bulan purnama lagi, airnya tenang. Lalu, aku melihatnya. Bayanganku di air tidak meniru gerakanku. Ia melambai, tersenyum, dan dari balik bayanganku sendiri, muncul wajah Sari dan Budi, tersenyum damai namun kosong. Suara berbisik kembali. Kali ini tidak dari luar, tetapi dari dalam kepalaku sendiri, suara Budi yang bergema. "Kamu pikir kamu lolos, Raffi?" Dia tidak memakan tubuh. Dia memakan kenangan, identitas. Seluruh desa ini adalah mimpinya. Dan kamu sudah menjadi bagian dari mimpinya sejak kamu datang. Lihatlah, aku mengambil cermin saku, dan aku melihat mataku sudah berubah. Seluruhnya hitam. Senyum lebar meregang di wajahku tanpa kusadari. Aku tidak pernah meninggalkan Sungai Tua. Aku terjebak dalam mimpi yang tenang dan teratur, seperti penduduk lainnya. Dan di kejauhan, suara sungai berbisik pada pendatang baru yang sedang mendekati desa terpencil ini, menawarkan misteri untuk diteliti. Satu lagi korban yang akan percaya, mereka adalah peneliti, bukan bagian dari ritual penjagaan yang abadi. Aku berbalik, berjalan kembali ke desa dengan langkah teratur, menunggu kedatangan mereka. Senyumku semakin lebar. Sudah waktunya memberi makan yang tertidur. Dan siklus itu berlanjut.